Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau pada mata kuliah Perilaku, Etika dan Profesi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Erniza Pratiwi M.Fam. Nah, di sini kami akan menampilkan video mengenai hak dan kewajiban profesi TTK dan tahap interaksi tenaga profesi dengan pasien di apotek. Nah, sebelum masuk ke ilustrasi video, di sini kami akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban. Hak adalah segala macam hal yang dimana mutlak dan akan menjadi milik dari kita dan juga akan tergantung dari diri kita sendiri untuk mendapatkan sebuah pengajaran hingga kepada hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian kewajiban adalah segala macam bentuk hal yang dimana haruslah dilakukan dengan sebuah rasa tanggung jawab. Masuk ke hak yang dimiliki oleh asisten apoteker menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pertama, mendapatkan gaji dan tunjangan selama bekerja. Kedua, mendapatkan keuntungan yang diperoleh apotik berdasarkan atas kesepakatan dengan pemilik sarana apotik atau PSA. Ketiga, mendapatkan tunjangan kesehatan. Keempat, mendapatkan libur dan cuti tahunan. Kelima, mendapatkan jaminan keselamatan pada waktu bekerja. Keenam, memiliki apotik dan pindah ke apotik lain sesuai dengan keinginan. Kasus 1. Seorang TTK ingin mengambil jatah cutinya yang telah ditetapkan oleh pemilik sarana apotik atau PSA. Akan tetapi, PSA hanya memberikan cuti 1 hari. Sedangkan ketetapan sebelumnya, TTK dapat mengambil cuti dalam sekali setahunnya selama 1 minggu. Nah, hal ini melanggar hak profesi TTK, yaitu hak mendapatkan libur dan cuti tahunan. Telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik apotek sendiri bahwa setiap TTK dapat mengambil cuti per tahunnya, yaitu 1 minggu. Nah, di sini terlihat bahwa hak mendapatkan libur dan cuti tahunan terpenuhi sesuai ketetapan yang telah ditetapkan oleh pemilik apotik. Kasus 2. Hak tidak diperoleh. Seorang TTK tidak mendapatkan gaji dan tunjangan yang sesuai atas kesepakatan dengan pemilik sarana apotik atau PSA. Sebenarnya Indo sekitar dulu. Asal kamu ya? Bukan ibu, udah turun masalah saya. Ini kan seperti yang ibu tahu, kita lagi pandemi COVID. Jadi masalah juga turun sehingga pasien juga sedikit datang ke apotek. Ya, ini pasal kamu. Kerja kamu yang gak becus, kurang promosi obat. Mas, sebelumnya juga ibu, saya sudah bekerja semaksimal mungkin, melayani pasien dengan baik seperti biasanya ibu. Ini kan maksud enggak? Ini kan maksud kita turun. Gaji saya potong, terus uang lemburnya gak saya kasih. Nih. Tapi Saya nggak terima lagi, keluar. Keluar sekarang. Ini masuk.
gajinya untuk bulan ini sesuai kontrak ya, sesuai kontrak awal. Nah, di sini diperolehnya hak. TTK mendapatkan haknya yaitu menerima gaji dan tunjangan yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pemilik sarana apotek. Nah, walaupun omset kita menurun, tapi gaji tetap sesuai. Di dalamnya tidak ada uang lebih juga. Nah, ini boleh datang dulu kontrak ya. Terima kasih. Makasih ya, udah kerja keras banget. Padahal sekarang lagi COVID. Jaga kesehatan ya. Iya Bu. Makasih. Masuk kewajiban. Kewajiban TTK menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Pertama, melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat, serta melayani penjualan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Kedua, memberi informasi. Ketiga, menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pribadi pasien. Yang keempat, melakukan pengelolaan apotik. Yang kelima, memiliki surat izin kerja asisten apoteker atau SIKA yang dikeluarkan pejabat yang berwenang. Kasus 3. Seorang pasien datang ke apotek Stifar ingin membeli obat FG Trocis untuk sariawannya. Tanpa ragu, TTK tersebut langsung memberikan obat FG Trocis tersebut kepada pasien tanpa menjelaskan informasi mengenai obat tersebut. Nah, di sini hal ini tidak memenuhi kewajiban profesi TTK, yaitu kewajiban melayani penjualan obat tanpa resep dokter, yang seharusnya hanya boleh untuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas saja. Sedangkan obat FG Trocis merupakan obat golongan keras yang tidak dapat diberikan TTK tanpa resep dokter. Nah, di sini TTK dapat memberi penjelasan yang baik dan sopan kepada pasien untuk tidak harus menggunakan obat FG Trocis ini untuk sariawannya. Akan tetapi, TTK dapat merekomendasikan obat lain seperti obat bebas, bebas terbatas, dan obat herbal yang memiliki khasiat yang sama untuk meredakan sariawan pasien tersebut. Nah, di sini terlihat bahwa TTK telah memenuhi kewajiban melayani penjualan obat tanpa resep dokter dengan menolak memberikan obat FG Trocis tanpa resep dokter, serta memberikan penjelasan yang baik dan sopan kepada pasien bahwa tidak harus menggunakan obat FG Trocis hanya untuk meredakan sariawan. TTK juga harus merekomendasikan dengan tepat obat sariawan untuk pasien. Kasus 4. Kewajiban tidak dilaksanakan. Seorang TTK tidak melakukan pekerjaan profesinya sesuai dengan standar profesi yang berlaku dan tidak menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Obat apa? Obat sakit kepala Bu. Sakit kepala ya? Bentar, nanti minum obatnya. Oh iya, ini sakit kepalanya gimana nih? Sakit kepalanya semuanya Bu, seluruhnya sakit kepala. Satu kepalanya gitu Bu. Bentar, dia minum obatnya dulu ya. Ini Bu,
yang seperti Ibu? Terima kasih Bu. Dan di apotek sekitar Ibu, maka nama saya Genisa TTK ini ada yang bantu. Kewajiban dilaksanakan. Seorang TTK melaksanakan kewajibannya sesuai dengan standar profesi yang berlaku dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Ya Ibu, saya mau beli obat sakit kepala. Kepala saya sakit hari ini karena habis begadang kemarin. Oh, kalau tahu Ibu sama siapa ya? Bisa. Bisa Yuri. Ibu sakit kepalanya ini selalu belas sisi atau menyeluruh? Seluruhnya untuk pasien sakit seluruhnya. Ada gejalanya Ibu, misalnya seperti mual atau demam. Kalau mual, muntah nggak ada ya, tapi kayaknya demam nih. Oh, berarti mesti stay demam ya Ibu. Ibu kalau tahu umurnya berapa ya? 20 tahun, Bu. 20 tahun. Ada alergi obat? Sepertinya enggak. Bentar ya Ibu, obatnya cek dulu. Ini ya Ibu, obatnya. Obatnya ada di paracetamol. Ibu udah pernah minum obat dari paracetamol? Sepertinya udah. Udah. Ibu, ini obatnya dia ada sekali. Maka dimasukkan ke putih. Misalnya nih Ibu, obat ini tiba-tiba Ibu nggak sembuh, itu udah harus ke dokter. Terus Ibu jangan lupa misalnya minum obat, bahkan 3 kali sehari Ibu kan siap berjalan. Pagi-pagi, waktu siang itu dibedakan banyak itu satu. Terus kemudian Ibu balas saya pada Ibu demam, itu kan biasa aja ini dengan air hangat. Terus minum air jahe, campur madu atau gula merah. Terus nanti istirahat dan kurangi cendalanya. Ibu ada yang lagi? Ibu boleh ulangi cara pakaiannya. Itu cara pakainya 3 kali sehari, sesudah makan dengan sudah satu piring. Oh iya, ini cukup obatnya 8 mili. Terima kasih Bu, semoga sembuh. Kasus 5. Pasien datang ke apotik untuk menebus resep yang diberikan dokter untuk penyakit panu yang dideritanya dan menyerahkan resep tersebut kepada TTK yang sedang bertugas di apotik. Setelah resep tersebut selesai diracik oleh TTK yang bertugas, kemudian TTK menyerahkan obatnya serta memberikan informasi mengenai penggunaan obat tersebut. Setelah pasien meninggalkan apotik, datang temannya tadi untuk menanyakan terkait penyakit temannya kepada TTK yang melayani pasien tadi. Tanpa ragu, TTK pun menceritakan penyakit pasien kepada wanita tersebut dan menceritakan hal-hal lain mengenai penyakit panu. Apa ya? Tadi kan saya sama teman saya kesini tadi ya. Oh, yang tadi ya? Iya. Tingkat ya? Iya. Terus saya mau nanya, emang teman sakit apa ya? Saya nggak tahu. Ya, saya pengen tahu. Tapi yang bilang Iya, nggak saya bilang. Saya itu berkawan sama dia. oh temannya tadi sakit panu. Aduh. Ya Rahman. Udah parah nggak panunya? Iya, kayak gimana ya? Dah lumayan lah parahnya. Saya suka banget lagi mbak sama dia. Berarti kan Ya Allah, saya pindah kamar lah habis ini. Makasih ya mbak. Iya, makasih ya mbak infonya. Dapat saya balik ya mbak. Terima kasih. Nah, hal ini tidak memenuhi kewajiban profesi TTK, yaitu kewajiban menjaga kesehatan pribadi pasien, karena dengan mudahnya TTK membocorkan informasi kesehatan pasien kepada orang lain. Selamat siang mbak. Saya kawannya yang tadi kesini. oh iya, kenapa ya? Kalau saya boleh tahu, kawan saya tadi itu sakit apa ya? Maaf ya kak, saya sebentar dari tadi tidak
sini terlihat bahwa TTK sudah memenuhi kewajiban menjaga kesehatan pribadi pasien, walaupun temannya memaksa untuk mengetahui penyakit pasien, tetapi TTK tetap dengan tegas menolak untuk memberikan informasi. Nah, masuk ke tahapan interaksi profesi TTK dengan pasien. Pertama yaitu pembukaan. Kedua, diskusi mengumpulkan informasi dan identifikasi masalah atau penyakit yang dialami pasien, yaitu melakukan AS method. Ketiga, diskusi untuk mencegah dan memecahkan masalah serta mempelajarinya, di mana dilakukan juga pemberian informasi terkait obat terhadap pasien. Keempat, memastikan pasien sudah mengerti tentang informasi yang didapat dari obat dengan menanyakan kembali apakah pasien sudah mengerti dan meminta pasien untuk mengulangi informasi terkait obat tersebut. Dan yang terakhir yaitu menutup diskusi. Kasus 6. Di sini pasien datang ke apotik Stifar untuk menebus obat. Ada perilaku yang salah dan ada perilaku yang benar dilakukan seorang TTK kepada pasien. Pagi Pak, Pagi Kak, ya, betul Kak. saya mau beli obat. Pak resepnya. Oh iya, bentar ya Kak ya, saya ambilkan obatnya dulu Kak ya, saya cek dulu ya. Ya. Nah, saya tunggu dulu Kak. Oke, kasih Pak. Ya. Kak Siti. Iya, Pak. Ini Kak ya, ini obatnya. Ini terpakainya sudah ada di sana. Ada nanti ya Kak ya. Iya Pak, iya Pak. Nah, obatnya 20.000 ya Kak. 20.000 ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Kak. Iya Pak. Selamat pagi. Selamat Pagi. ada Stifar, saya dan yang sudah ada Kak. Yang bisa saya bantu Kak. Ini saya mau beli obat. Ini Pak resepnya. Terima kasih. Kak Siti, ini Kak ya, ini untuk menyenangkan dirinya ya Kak ya, minum 3 kali sehari ya Kak ya, apabila dirinya sudah hilang, dibuktikan obatnya ya Kak ya. Ini vitaminnya ya Kak ya, untuk memenuhi kekurangan suplai makanan Kak ya Kak ya. Kalau obatnya 20.000 dan bisa ada pasien yang bertanyakan lagi kan? Ini tadi minum 1 per 1 ya Pak ya vitaminnya. Iya, Oh, gitu. di pagi hari ya Kak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Saya rasa sudah cukup. Saya mengerti. Berapa tadi Pak? 20.000 aja Kak. 20.000 ya Pak. Ini ya Pak ya. Terima kasih ya Kak. Iya Pak. Semoga kita sembuh. Iya, terima kasih Pak. Interaksi TTK dan pasien dengan benar dengan cara pertama memberikan salam dan mengenalkan diri ke pasien dengan sopan dan ramah. Yang kedua, pemberian informasi obat harus dengan baik dan benar. Yang ketiga, terakhir, pastikan pasien paham dengan menggunakan obat agar efek obat tercapai. Kasus 7. Pasien ingin membeli obat di apotik. Di sini ada sikap yang salah dan benar yang dilakukan TTK terhadap pasien. Kak, Ya. saya mau beli obat Kak. Saya batuk, demam. Oh, Ya, saya belum beli obat batuk demam Kak. batu demam ya Pak ya. Iya Kak. Ini apa obatnya cocok nih Pak? Ini Kak. Iya, ini Pak. Cocok nih. Nanti Bapak minum aja, tunjuknya sudah ada di belakang sini ya Pak ya. Oh, iya, iya, Obat Pak. saja ya Pak ya. Batuk demam ini Kak Iya, ya. bisa nih Pak, sembuh. Oh iya. Harganya 15.000 ya Pak. 15.000 Kak ya. Oh ini Kak ya. Oke, makasih ya Pak. Selamat pagi, selamat datang di apotek Stifar. Saya Titi Anissa, ketika di sini ada yang bisa saya bantu Pak. Kak, saya batuk. Untuk Bapak ya Pak ya? Iya, saya batuk pilek demam Kak. Apa Oh, obatnya Kak? gitu. Udah berapa lama Pak? Udah 2 hari nih Kak. 2 hari ini ya? Iya. Penyebabnya kenapa Pak? Bisa batuk, bisa demam? Semalam saya pulang kerja hujan-hujan. Oh, hujan-hujan. Iya. Kemarin ya Pak mulai batuknya ya Pak Iya, ya? ini udah mulai batuk nih. Oh, gitu. Pilek juga. Pilek juga. Batuknya udah sampai berdarah belum Pak? Enggak. Belum ya, baru ya Pak ya? Enggak, batuk biasa aja. Apa obat nanti Kak? Oh, bentar ya Pak, Bapak usianya berapa kalau boleh saya tahu? Nah, saya 23
23 tahun. 23 tahun ya Pak Iya. ya. Punya dari obat sebelumnya Pak? Enggak Ada ya. Minum obat juga belum ada yang pertama kali ya Pak? Iya, Oke. langsung di sini saya Oke. sehat nih enggak. Oke, bentar ya Pak ya. Mohon tunggu sebentar, saya carikan obatnya. Bapak Doni, Iya Bu. Ya. Pak, ini tadi obatnya saya berikan Iya. bontek ya Pak untuk batuk, demam sama flu-nya. Nanti Bapak minumnya 3 kali sehari 1 tablet aja ya Pak ya. Diminum sesudah makan. Terus nih misalnya Bapak lupa minum di pagi hari, di siang hari aja Bapak minum, tapi jangan double ya Pak ya. Terus juga kalau bisa sebisa mungkin jangan hujan-hujanan dulu ya Pak ya. Jaga pola makannya, terus istirahat yang cukup ya Pak ya. Iya Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Sudah? Sudah jelas ya Pak. Tadi minumnya berapa kali sehari Pak? 3 kali sehari. 3 kali sehari ya Pak ya. Baik Pak, ini Pak totalnya 15.000 ya Pak ya. 15.000 ya Kak ya. Iya. Ini langsung minum juga setelah makan ya. Iya, Kak? setelah makan ya Pak ya. 15.000 ya Iya, Kak. 15.000 aja Pak.